Apa kamu tahu kalau dulu teknologi bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah gelar? Di era Yunani kuno atau abad pertengahan, teknologi bukan tentang benda mati atau mesin, melainkan pengetahuan sistematis yang ada di dalam diri manusia, tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Teknologi berasal dari dua kata Yunani, tekne, yang berarti seni, kerajinan atau keahlian tangan, dan logia, yang artinya studi atau ilmu sistematis. Di era klasik, Anda adalah teknologinya. Seseorang yang memiliki tekne dianggap sebagai manusia dengan keahlian khusus. Ini memberikan status istimewa secara sosial dan intelektual, mirip dengan status gelar sarjana di masa kini. Lalu pada tahun 1829, seorang profesor dari Harvard bernama Jacob Bigelow mempopulerkan istilah teknologi melalui bukunya yang berjudul Elements of Technology. Dia menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan aplikasi praktis ilmu pengetahuan ke dalam industri. Revolusi industri pada abad ke-18 sampai abad ke-19 mengubah segalanya. Ilmu diekstrak dari otak manusia, lalu dimasukkan ke dalam mesin. Teknologi berubah makna dari siapa kita menjadi apa, dari subjek menjadi objek. Teknologi mulai dipandang sebagai benda mati atau perangkat keras. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi, produksi massal, dan penggantian tenaga otot manusia dengan tenaga mesin. Pasca Perang Dunia Kedua, teknologi bukan lagi sekadar mesin tunggal, melainkan sebuah sistem yang kompleks. Munculnya teknologi informasi awal dan sibernetika, membuat teknologi mulai dipandang sebagai cara kita mengatur dunia. Di abad ke-21, teknologi tidak lagi hanya tentang perangkat keras, tapi juga perangkat lunak, software, dan algoritma. Teknologi menjadi perpanjangan dari otak dan sistem saraf manusia. Kita tidak lagi hanya menggunakan teknologi, tapi kita hidup di dalam teknologi seperti internet dan media sosial. Teknologi telah bergeser dari objek yang kita pegang menjadi infrastruktur yang menopang kehidupan. Para pemikir besar sudah memperingatkan kita. Karl Marx melihatnya sebagai pengubah struktur sosial. Sementara Heidegger berasumsi kalau teknologi akan menciptakan pandangan bahwa dunia itu hanya sebagai cadangan sumber daya saja. Dan McLuhan meramalkan bahwa teknologi akan menjadi perpanjangan saraf kita, sebuah organ tubuh tambahan yang tak kasat mata. Kini, kita berada di puncak evolusi. Teknologi bukan lagi sekadar alat untuk membantu pekerjaan, tapi sudah menjadi lingkungan hidup kita. Kita tidak lagi sekadar menggunakan internet, tapi kita hidup di dalamnya. Internet dari yang dulunya adalah hasil keahlian individu, kini berevolusi menjadi infrastruktur global. Saat ini, kita telah berpindah dari zaman di mana manusia adalah teknologi itu sendiri, ke zaman di mana manusia hidup di dalam pelukan teknologi. Teknologi telah memanusiakan mesin, tapi pertanyaannya, apakah kita tetap menjaga kemanusiaan kita di tengah mesin? Mari berdiskusi di kolom komentar.